Kalau apa? Nah, Sesuai yang kita sampaikan bulan Mei, Pak. Ya. Jadi itu dia. Tapi kan di bulan Mei itu persoalan kita kan belum selesai, Pak. Belum ada pengesahan ataupun izin dari desa kami. Jadi lagi namun tetap bapak jalani juga. Iya, Pak. Kan hasilnya kemarin musyawarah yang sama Bapak itu untuk mengatakan ini adalah untuk penggalian kanal untuk sekat bakar ya, Iya. untuk embung kebakaran. Iya. Namun itu juga belum ada persetujuan daripada masyarakat. Namun Bapak tetap juga mengerjakan. Nah, setelah hari ini saya lihat ini bukan untuk membuat kapal bakar untuk kebakaran, Pak. Ini adalah untuk penanaman baru. mantap kan nanti. Jadi seolah-olahnya kami keluar ke masyarakat desa jadi tidak dianggap seperti apa. Jadi kami harap kepada Pak Eko, bapak-bapak yang terhormat di sini, tolong hargai kami selaku masyarakat. Ini sudah memakan kelompok tani kami, Pak, di sini sudah 70%. Ya, 70% ya. Jadi bakal nanti ke laut lagi habis, Pak. Sudah sampai ke perkebunan produksi masyarakat. Jadi kami harap kami sekarang bertemu sama Bapak Eko dan kami juga datang ke sini bukan berarti kami untuk market, kami cuma untuk mencari solusi dan kesepakatan jangan sampai antara perusahaan dengan masyarakat nanti ada bentrok dan kami tidak mau dirugikan dan juga kami tidak mau istilahnya ada persoalan dengan perusahaan. Begitu Pak Eko? Jadi kan persoalan ini kan sudah sampai ke Bupati, Pak. Ya, mungkin beberapa hari lagi kita kan akan mengadakan musyawarah di sana dan juga mungkin sudah sampai ke asisten 1. Jadi kami harap kepada Bapak itu selaku umat KCRS ini sebelum ada penyelesaian itu jangan diadakan dulu pekerjaan, Pak. Jadi berarti kalau diadakan pekerjaan berarti memang kita semuanya memancing antara sama lain, Pak. Itu yang kami harapkan. Ya. Dan juga beberapa kali kita musyawarah di desa belum ada juga titik terang penyelesaian atau pengesahan dari masyarakat, Bapak tetap mengerjakan. Seolah-olah pemerintahan desa kami tidak dihargai, Pak, di perusahaan. Kami harapkan. Terkait yang pertemuan kita di bulan Mei, mungkin ada Bapak juga ikut dan Bapak-Bapak yang hadir di hari ini. Waktu pertemuan di bulan Mei, saya kan sudah pernah menyampaikan. Pertama memang betul, Pak, kita menyampaikan terkait sekat bakar. Ya kan, sekat bakar. Yang kedua, areal ini sesuai dengan RKT, saya pun sudah pernah bahas. Areal sesuai dengan RKT di tahun 2023 itu akan dikerjakan. Yang ketiga, saya pernah memberikan solusi untuk penyelesaiannya terkait areal ini. Ya, baik itu disetujui atau tidak disetujui oleh pemilik lahan, mohon maaf ya Pak ya. Nah, ini kan saya hanya menyampaikan. Baik itu disetujui ataupun tidak disetujui sama pemilik lahan, berdasarkan dari keputusan dari Kementerian Kehutanan, yaitu lokasi yang berada di konsesi perusahaan itu harus dikerjakan. Nah, yang keempat terkait yang pertemuan kita di bulan Mei itu saya sudah pernah memberikan surat juga dan alhamdulillah seluruh masyarakat pemilik lahannya itu menolak semuanya. Ini Tanjung Kedabu, Pak, bukan itu bukan per kelompok ya, satu Tanjung Kedabu. Ya, saya kan kalau kita bicara konsesi kan berarti kan tidak kena seluruhan desa Tanjung Kedabu, Pak. Nah, saya hanya bicara terkait pemilik lahan yang berada di desa Tanjung Kedabu yang di dalam konsesi perusahaan itu menolak. Ya, menolak. Nah, dari 4 itulah kalau menurut perusahaan itu sudah pernah menyampaikan baik itu terkait RKT-nya, baik itu terkait pekerjaannya dan penyelesaian konflik. Bisa kita kategorikan ini konflik. Penyelesaian konfliknya saya pernah sampaikan bagaimana arahan masyarakat yang berada di desa Tanjung Kedabu sebelum RKT itu berjalan atau sebelum RKT itu dikerjakan, alangkah bagusnya kita kan menyelesaikan dulu, Pak. Nah, itulah ke waktu itu kita 2 kali di bulan Desember di tahun 2022 dan di bulan Mei di tahun 2023. Nah, ketika pada saat penyelesaian itu ya alhamdulillah kembali masyarakat pemilik lahan kan pada menolak semua. Berarti saya pun sudah sampaikan, oke, jika masyarakat pemilik lahan menolak semua, ini berarti sudah final, Pak, saya bilang kemarin itu kan terakhir dan sudah final. Jadi kalaupun masyarakat kan ada sebagian yang saya dengar kan katakan kalau bisa Pak Eko, kalau seandainya tidak ada penyelesaian seperti ini nggak usah ada lagi pertemuan-pertemuan kalau seandainya tidak ada titik tengahnya. Begini Pak Eko, saya potong sementara pembicaraan Pak Eko. Sekarang sebagian ada sudah menyerah surat lahannya kepada Pak Eko.
Namun intinya sudah Pak Eko sampaikan ke manajemen atau bagaimana? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Namun tidak ditanggapi ya hasilnya begitu. Ditanggapi. Namun tetap dikerjakan ini Pak. Ini kan sudah ini ada sekali semua kan. Udah ini kan udah perkebunan ini kan, udah Ini kelompok tani ya. Oke. Tetap digarap juga. Ya. Ini menyerahkan nggak, Pak? Itu kan Pak Eko yang tahu. Nggak ada. Ini pada tengah nih. Nggak ada. Yang saya terima cuma ntar saya lihat dulu fotonya. Tahu usah foto lagi dilihat Pak di sini. Kita tidak perlu kita melihat foto. Sekarang oke Bapak Saya cuma terima 6. ya Bapak sekarang membicarakan izin daripada pusat gitu kan, Kementerian Pusat. Iya, Pak. Nah, apakah pusat tahu Pak keadaan kita Floransa? Ya kadang kalau dibilang keadaannya tahu apa nggak tahu. Ya, nah, makanya seharusnya Bapak mempunyai izin, Bapak harus melalui ya, kabupaten Pak. Sudah kabupaten. Kabupaten saya rasa. harus melimpah ke desa, desa baru tahu Pak seperti apa titik terang dalam masyarakat. Jadi seolah-olah kalau Bapak memang sudah melalui kabupaten, berarti kabupaten tidak melalui, kami batinnya pihak desa ataupun kepala desa tidak dihargai loh Pak. Bagaimanapun kami punya hak, kami ingin hidup bukan kami ingin mati Pak. Iya. Ya. Sekali lagi saya bilang sama Pak Eko, kan dari sudah beberapa kali kita mempunyai melakukan pertemuan iya. di kantor desa, memang belum ketemu titik terangnya, ya belum ketemu, namun tetap juga dikerjakan, seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Nah jadi sekarang pihak perusahaannya mau sama masyarakatnya apa? Apakah kami mau atraksi, mau demo terus? Katanya hal tidak mungkin. Iya. Kita penyelesaian bukan berarti dengan demo itu kita bisa menyelesaikan. Ya, ada penyelesaian. Tapi bisa terjadi loh Pak, bisa terjadi. Dan saya bilang beberapa kali sama Pak Eko, kesabaran kita masyarakat, baik pun siapapun itu pasti punya batas. Iya. Ya Pak ya. Tolong hargai kami Pak. Tolong hargai kami. Iya, Pak. Kalau kita bicara menghargai, mungkin menurut saya pribadi Pak ya, saya pun sudah untuk mencoba, ya kan, sudah mencoba apapun yang disampaikan oleh manajemen ke saya untuk hasil diskusi itu sudah saya sampaikan juga di bulan Desember dan bulan Mei tadi yang saya sebutkan itu. Ya masyarakatnya kan tidak ada yang mau, ya kan? Sebenarnya begini Pak. Ya. Yang jelas pihak desa pun tidak tahu izin Bapak sebatas mana, MOU-nya dari mana. Taunya Sampai izinnya sekarang dari tidak mana, tahu. Taunya batasnya izin itu. daripada Batasnya izin di daripada mana? pusat, Kalau gitu udah loh. tahu batasnya kami kita Jadi masalah. MOU awal itu di mana titiknya sama masyarakat gitu loh Pak. Jadi supaya kita kalau tahu kita titiknya itu, jadi kita tidak akan ada lagi bentrok sama masyarakat. Nah, kalau batasnya memang Gitu, pas Pak. depan Tapi tangga sampai rumah saya sekarang, agak tak masalah kalau batasnya di Kepala situ. Kan desa gitu pun yang tidak tahu tahunya. MOU-nya dari mana, di mana dan batas Tidak mana. tahu mau. Oke. Daripada kemarin itu batas. Kalau seandainya kepala desa boleh diadu Pak saya dengan kepala desa. Kalau seandainya kepala desa mengatakan tidak tahu, data saya mengetahui kepala desa. Jadi maksudnya itu mengetahui itu gini Pak. Kita memang tidak ada MOU. Pada di bulan Januari 2022 saya melakukan sosialisasi RKT. Mengatakan RKT kita masuk ke daerah Desa Tanjung Gedabu, dan saya kalau seandainya ada masyarakat ataupun perangkat desa lah yang hadir pada saat di bulan Januari itu mendengar bahasa saya yang ada tanda patok merah. Nah, kalau mungkin kalau seandainya di tahun 2021-22 Bapak-bapak melihat ada patok merah, saya bilang itu merupakan batas konsesi perusahaan. Nah, alhamdulillah pada saat itu yang memang di kebun masyarakat itu dicabut. Enggak dicabut Pak, kalau dicabut akan kena sampai sekarang loh Pak. Dicabut sama masyarakat. Tidak, itu tidak ya dicabut sama masyarakat mungkin, tapi tidak semuanya. Iya. Tidak semuanya dicabut. Mungkin pas ketemu beliau dicabut, tapi tidak semua kan gitu. Jadi kenapa harus mereka itu mencabut? Mungkin mereka itu tahu adalah itu kelompoknya. Kan ada ukurannya Gitu, kan, Pak. Ya, Pak? Waktu pemasangkan pelan merah dia ada ukuran kan? Ada, Pak? Ngapa tak tahu ukuran dia? Tahu, Pak? Atau ngapa digarap? Tak ada Jadi garis merah? semalam Untuk patok merah itu sudah tahu pemilik lahan, dan seperti saya bilang tadi Pak, kalau bisa kita merapat semua biar nggak jauh-jauh. Jadi di bulan Januari tahun 2022 itu saya sudah pernah sosialisasi RKT ya Pak ya. Ya di mana RKT itu rencana kerja tahunan. Nah, alhamdulillah patok merah yang ditandakan oleh alhamdulillah patok merah itu disingkirkan, dan saya sudah pernah mengatakan di kantor desa, saya ada dokumentasinya dan ada datanya juga. Di situ saya bilang tim kami dari perusahaan memberikan patok merah bahwasanya itulah batas. Nah, batas perusahaan dengan batas desa. Kalau seandainya itu contoh ya Pak ya, contoh kayak yang sekarang sudah ini kan, kalau kita bicara batas konsesi perusahaan kan sampai ke rumah masyarakat nih. Ya. Ya, sampai ke rumah masyarakat. Kita
apa namanya itu, kalau seandainya memang itu sudah ada infrastruktur desa kayak perumahan, kayak masjid, kayak MDA atau sekolah di dekat konsesi kita itu, perusahaan mengatakan itu tidak akan dikelola. Contohnya kalau Bapak boleh lihat batas konsesi kita di Wonosari ini, saya agak melenceng sedikit bahasanya. Di Wonosari itu sudah termasuk infrastruktur desa, Pak. Sampai saat ini kita tidak pernah kita kelola. Nah, betul, Pak. Sekarang kita jadi, bicara di desa orang, Pak. Yang ya, sekarang kejadian yang di desa di kita. Tanjung Kedabu. Ya, desa Tanjung Kedabu nih, Pak. Ya. Ya, desa Tanjung Kedabu. Semalam Pak Eko ada memberi catatan kepada dusun ya. Ya. Memberi catatan ya. Itu yang Pak Eko beri catatan itu sudah masuk ke tanah produksi masyarakat, Pak. Iya, betul. Kenapa harus sampai begitu? Itu ya makanya saya bilang tadi, Pak, itulah patok merahnya. Jadi harus diikuti patok merah itu biarpun kami kelaparan mati, Pak. Seperti yang saya bilang, Pak, makanya saya sondingkan ke desa lain. Kalau seandainya kayak di desa Wonosari, itu yang sudah kita berikan patok merah, boleh Bapak ceklah bahasa omongan saya, yang ada di patok merah itu kena dapur masyarakatnya juga ya di Wonosari, itu sampai saat ini, Pak, tidak pernah kita kelola karena itu dikeluarkan. Ya, di Wonosari itu Pak mungkin beda keadaan di Tanjung Kedabu, Pak. Sama semuanya, Pak. Mungkin di Wonosari begini, Pak. Nah, Bapak garap hutan kami. iya. Ya. Rumah kami apakah beton semua, Pak? Tanjung Kedabu? Enggak. Enggak kan? Nah, Butuh bahan apa, Pak? bahan kayu. Nah, kemana kayu mau kami ambil? Kalau Bapak sudah ngambil? Oke. Hah? Apakah perusahaan sanggup bertanggung jawab? 600 sekian kakak Pak Tanjung Kedabu 1000 sekian jiwa. Oke. Kalau kita bicara masalah kayu, Pak. Ya, Bapak kan tetap membicarakan masalah izin. Iya. Kami tidak tahu izin, Pak. Kami masyarakat betul-betul datuk nenek kami orang di sini, Pak. Iya. Nah, Bapak izin dari pusat. Tidak ada masyarakat, Pak. Tidak ada negara. Tidak ada pusat. Ini maksud kami hari ini. Tolong Bapak hargai kami. Ya, kami tahu Bapak juga bekerja. Bapak juga mungkin selaku pengamanan di sini. Ya, kami tidak akan bentrok. Tapi beberapa kali kami sampaikan kesabaran kami juga terbatas. Ketika perusahaan tidak istilahnya menghargai kami selaku masyarakat dan lahan kami sudah digarap seperti yang sejauh ini, ya mau diapakan lagi, Pak? Kami ini yang kami bendung sekarang, Pak. Kami tahan sekarang, kami tidak mau terjadi yang beberapa tahun yang lalu. Oke. Ya, itu harapan kami. Ya, pada hari ini kami ke sini berjumpa sama bapak-bapak, sama Bapak Eko selaku Humas PT RSL. Kami sangat berharap dan kami menegaskan sebelum ada penyelesaian yang betul-betul, Pak, tolong dihentikan untuk sementara kegiatan ini. Itu intinya, Pak. Intinya. Pagi ini kami ke sini. Bukan kami itu ingin apa tidak, Pak. Cuma itu aja, Pak. Ini. Ya, saya pun juga sudah paham maksud dan tujuan Bapak-bapak datang ke sini. Intinya pengennya seperti itu. Seperti itu. Nah. Dari dulu sudah kami sampaikan, Pak, ya. Jangan dikerjakan sebelum ada penyelesaian. Namun tetap dikerjakan, Pak. Tetap dikerjakan. Tetap Jadi, dikerjakan. Hari ini pun saya juga menyampaikan kepada Bapak-bapak semua yang hadir di sini. Tadi kan maksud dan tujuan Bapak datang ke sini kan intinya ingin kegiatan ini dihentikan untuk sementara waktu sampai ada penyelesaian. Begitu juga dengan arahan manajemen, Pak. Begitu juga dengan arahan manajemen. Sebelum ada instruksi untuk menghentikan, opsional tetap lanjut sesuai dengan RKT yang sudah diberikan oleh Menteri Kehutanan. Ya, Bapak tetap berdasarkan Menteri Kehutanan, Pak. Iya. Saya tahu perusahaan orang kaya, Pak, orang berduit bisa aja dibayar semua. Kami masyarakat tak punya uang, Pak. Kami punya ini. Iya. Bapak punya gaji. Mungkin anak-anak Bapak bisa terjamin dengan gaji Bapak yang ada di perusahaan itu. Kalau kami di mana? Iya. Habis kebun kami mau makan di mana, Pak? Kami mencuri, Bapak-bapak menangkap kami. Salah. Di aturan hukum salah, Pak. Iya. Nah, dasar kami merompak dari mana? Dari kami tidak bisa makan. Oleh karena ini sudah diambil loh. Contoh, itu kan ada Tolong, penghasilan Pak. di situ, kebun karet. Iya, kebun karet ini ganggu nggak, Pak? Ya, kebun karet itu kan hasil, Pak. Iya, enggak, tadi kan bahasa Bapak ini kan itu kan contohnya ada kebun karet. Kebun karet ini diganggu nggak, Pak? Malah kami memberikan patok di situ, Betul. itu tidak diganggu. Yang kebun sagu juga ada. Ini kawan-kawan kita juga ada nih. Yang kebun sagunya kena di lahan ini. Kebun sagu di sini kena, oke. Ada ya. Sekarang kita adu legalitas saja, Pak. Tak usah kita adu, Pak. Ini fakta, Pak. Faktanya. Ya. Bapak kalau mengadukan tetap Bapak berdasarkan izin. Iya, betul. Izin. Heeh. Ya. Di izin itu tidak nampak batang sagu, Pak. Tidak nampak jalan pinso, jalan apa tidak nampak. Itu hanya izin. Iya. Perkara tertulis. Kalau ini kan perkaranya nyata. Iya. Karena ya kalau di izin tidak ada, Pak, nampak batang sagu. Kalau di lapangan ada. Iya. Tolong Bapak hargailah. Walaupun sudah sekecil mana yang Bapak anggap kami tidak ada apa-apanya sama Bapak, namun kami tetap mempunyai harga diri. Iya. Kami mempunyai istilahnya ingin hidup juga seperti Bapak.
Tolong Pak. Iya. Itu sudah pernah saya sampaikan berkali-kali ke manajemen. Saya sekarang tidak menyampaikan ke manajemen, saya menyampaikan kepada Bapak selaku humas PT RSL. Ya. Saya tidak memberi keputusan di sini, Pak. Tapi kalau kalau memang Bapak itu tetap melakukan, ya ini tidak bisa berbuat banyak. Bukan berarti kami istilahnya mengancam, bukan. Begitu juga mungkin kami yang di lapangan sesuai dengan arahan pimpinan, Pak, itu laksana tetap lanjut. Berarti intinya Bapak tidak mau berhenti beroperasi gitu ya. Iya. Oke, tak masalah. Jadi di sini kawan-kawan kita dengar daripada keterangan Pak Mas, namun kita sudah juga istilahnya ingin berunding secara baik, secara demonstrasi untuk sementara penyelesaian. Maksudnya kita meminta operasi ini ditutup buat sementara. Setelah ada penyelesaiannya silakan bergerak. Namun dari Humas PT RSL beliau tidak mau untuk menerima pernyataan dari kita. Ini sekarang kita tetap bertindak lanjut seperti apa. Kita bukan merampok, kita bukan apa, kita adalah menanam hak kita, hak kami Pak. Iya, Pak. Seperti saya bilang tadi, Pak, siap bukan pemberi keputusan. Ya. Tapi kalau Bapak meminta kepada saya, tadi kan bahasanya kan karena saya humas PT SRL. Ya, betul Pak. Otomatis sekarang saya begini. penyampaian dari Bapak itu sudah saya terima. Nah, yang saya sampaikan ke Bapak, begitu juga arahan dari pimpinan saya itu saya sampaikan. Ya. Nah, kalau seandainya memang nanti Bapak bilang kalau bahasanya saya tidak memberikan izin atau pemberhentian sementara, memang iya, karena saya berdasarkan instruksi dari pimpinan saya. Nah, kalau seandainya memang nanti alat ini berhenti sesuai dengan yang disampaikan oleh, mungkin ada sebagian masyarakat mengatakan sudah diberikan suratnya ke kabupaten, itu oke, kan di hearing. Sampai masa hearing itu operasional tetap berjalan. Nah, itu arahan dari pimpinan saya, Pak. Kalau seandainya nanti itu kata dari instruksi dari pimpinan itu tetap berhenti, itu kita akan berhentikan. Saya yang di lapangan terkait alat di sini, saya kegiatan di sini saya bertanggung jawab. Cuma terkait untuk instruksi Bapak seperti minta arahan keputusan tadi alat ini diberhentikan atau tidaknya, saya tidak punya wewenang terkait operasional tadi diberhentikan. Tapi terkait operasional di sini saya bertanggung jawab, Pak. Ya intinya begini, ketika urusan belum selesai, Bapak tetap menanggapi itu. Iya. Ya, kami sekarang berbicara sama Pak Eko. Iya. Pak Eko selaku perpanjangan lidah kami ke manajemen. Iya. Tolong sampaikan itu. Ya. Bahasa Tolong Bapak tetap saya sampaikan ke manajemen. Tolong sampaikan itu. Jadi kalau memang permasalahan ini belum selesai, tetap juga Bapak lanjut, rasanya itu percuma Pak. Seperti kita istilahnya memukul tongkosong saja. Iya. Bahasanya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu Pak. Jadi kami di mana sekarang? Iya. Di mana posisi kami sekarang? Coba Bapak di posisi kami sekarang. Bapak di posisi kami seperti apa? Iya. Mungkin sama Pak. Sama yang saya lakukan saat sekarang. beda persepsi. Sama mungkin ya. Oleh karena mungkin kami ini buta hukum, kami tidak tahu aturan. Cuma kami tahu ini hak kami, kelompok kami, inilah kami pertahankan. Jadi kalau sudah habis semua Pak, mau dikemanakan masyarakat kami, mau dikemanakan anak cucu kami. Sementara sekarang aja yang ada di areal Bapak ini kalau ketika panen itu merambah ke perkebunan produktif masyarakat itu sudah habis Pak. Dimakan hama semua. Dampak negatifnya ke kami. Oke Pak. Terkait hama tadi kalau memang kita bahas hama Pak. Hama yang berada di kebun kelapa bukan hama akasia Pak. Boleh. Pak. Sebelum akasia terjadi di sini Pak belum ada Pak. Iya. Belum ada Pak. Setelah akasia ini beroperasi baru ada. Iya. Jadi kami mengatakan ini adalah dampak Hama daripada dari akasia. Oke, Bu, Kami tidak tahu itu dari mana. Sebenarnya sebelum akasia ini terjadi itu belum ada Pak. belum ada ya Pak ya? Belum ada Pak. Sama sekali belum ada. Setelah ini baru Pak. Baru ada. Ya betul, memang ya. Kalau kita lihat dari perspektifnya itu setelah adanya akasia barulah timbulnya hama. Tapi kalau setelah kami lihat berdasarkan informasi yang dari masyarakat, hamanya berbentuknya seperti apa itu bukan hama akasia dia. Itu kita tidak tahu Pak. Hama dari Itulah akasia yang harus bentuk saya jelaskan, apa? Pak. Ya betul. Tapi yang telah terjadi sekarang ini Pak, yang saya bilang tadi, sebelum terjadinya ini akasia itu tidak ada semua Pak. Iya betul. Tidak ada semua. Setelah ini beroperasi ketika panen, inilah dampaknya ke masyarakat. Iya iya. Berarti kami dirugikan Pak. Iya. Seolah-olah begini Pak, mulut kami disumbat makanan tapi pantat kami dikait. Bagaimana? Dikasih 50 juta per tahun Pak. Apakah cukup? Perusahaan berapa miliar Pak?
Ya kalau seandainya Bapak bahas itu ke Ya, saya, kan silakan gitu. bahas ke kepala desanya. Kan gitu umpamanya, Iya, Pak. umpamanya, Ya. oke. Kalau memang kita bandingkan, kita imbangkan daripada kerugian masyarakat, itu tidak ada apa-apanya. Betul, saya setuju. Hah? Saya setuju. Kalau pikirkan di situ. Ya, saya setuju. Apakah Kalau kepala desa Bapak tidak menggerakkan perubahan, apa yang mau saya rubah, Pak? apakah sekarang segini? Apakah cukup untuk masyarakat desa ini? Tergantung kepala desa Bapak. 600 sekian kakak, Pak. 1.600 lebih, Pak. Tergantung kepala desa dari kepala desa Tanjung Kedabu. Kalau Pak. seandainya dia Ya. mau melakukan perubahan, kesepakatan yang sudah ada di tahun 2012, itu oke berubah. Intinya begini, Pak. Nah, Jadi kepala desa kami mungkin begini, mengatakan mungkin oke udahlah. Namun pihak perusahaan maksudnya ya cukup sebatas yang di sana. Silakan menanami maksudnya gitu. Berarti kalau kami minta nanti fee minta sekian, berarti seolah-olah pihak perusahaan bisa membalik fakta, berarti kami sudah menjualkan lahan. tidak. Kami tidak mau. Ke perusahaan pintar loh, Pak. Salah bahasa itu, Pak. Beda Bisa, deh, Pak. bisa pintar, Pak. Enggak, itu salah bahasa, udah jauh melenceng itu, Pak. Saya Bisa koreksi, terjadi begitu? saya koreksi dari awal itu sudah salah melenceng, ya, Pak. Kalau kita adukan dengan 50 juta per tahun itu tidak apa-apanya daripada lahan kami yang habis, Pak. Ya, kalau dengan bahasa tadi udah lahannya tadi udah diambil perusahaan, Bisa itu diartikan begitu loh. Bisa terjadi, Pak. bisa terjadi mungkin. Cuma kalau dari bahasa Bapak, Saya bukan itu- mengartikan bisa terjadi begitu, Ah, ya. tapi bahasanya Tolong, salah. Ah, tolong mengertikan bahasa. Iya. Bisa terjadi begitu, Pak. Bukan bisa berarti terjadi, tidak. oke. Kalau terkait yang 50 juta itu. Cuma daripada kita melenceng, Pak, kembali ke awal lagi. Terkait yang permintaan Bapak, itu akan saya sampaikan ke pimpinan, ya. Akan saya sampaikan ke pimpinan. Tapi saya di sini hanya mempertegas bahasa pimpinan saya. Kan ini kan belum saya sampaikan ulang nih. Ya. Saya mempertegas bahasa pimpinan saya bahwa terkait areal yang berada di konsesi perusahaan ataupun lahan yang ada di konsesi perusahaan itu tetap akan dikerjakan. Nah, setelah adanya pertemuan hari ini akan saya sampaikan lagi. Cuma bukan berarti menjamin bahasanya operasional itu dihentikan. Saya tidak tahu itu, yang penting kami sangat mohon kepada Bapak. Itu kan ada juga yang naik juga, Bapak itu ya? Bukan. Hah? Penanaman ya, udah ditanam ya? Udah ditanam. Itu tadi udah ditanam, Pak ya. Mm-mm. Sebatas sekarang sudah ditanam. Mm-mm. Namun penyelesaian kita belum ada, Iya. ya. Mm. Ya tidak masalah, silakan tanam, tidak masalah. Cuma jangan nanti disalahkan masyarakat ketika ada terjadi hal yang tidak lah. Iya. Cuma ya sebatas kami bisa membendungi ya, tetap kami bendungi, Pak. Iya. Tapi kalau itu apa boleh buat. Cuma harapan kami selaku masyarakat Tanjung Kedabu, kami hari ini bukan mempertahankan kelompok kami sendiri, kami mempertahankan Sedeta Tanjung Kedabu yang termasuk agensi perusahaan PSR saya. Kalau bisa tolong dinonaktifkan untuk sementara, untuk kegiatannya sementara, penyelesaian kita temukan, Pak. Iya. Kami melapor selaku masyarakat ke Humas. Ya, Humas tolong sampaikan ke Ya, manajemen akan saya seperti sampaikan. apa nanti titik terangnya. Mm. Begitu, Pak ya. Akan saya sampaikan terkait yang tuntutan dari masyarakat pemilik lahan. Tetap saya sampaikan. Kami bukan menuntut, Pak. Kami Ya. tidak menuntut. Jadi bahasanya apa? Namun bahasa kami ini, kami Kalau- meminta partisipasi dari Bapak, tolong. Oke. Ini lahan kami ini, Pak. Ya, Oke. tolong. Oke, meminta ini lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau menuntut sih operasionalnya. boleh terjadi bisa menuntut, Pak, sebab hak kami diambil. Iya, makanya saya bilang menuntut. Tanpa sepengetahuan Bapak, tanpa sepengetahuan kami gitu loh. Tanpa ada persetujuan dari kami gitu loh, Pak. Ya, secara garis besarnya itu menuntut tibanya, Ya, Pak. bisa terjadi Nah, begitu. Makanya tadi saya bilang kita tidak perlu berbelit-belit bahasa di sini, Pak. Kita secara garis besarnya aja, apapun yang Bapak bilang itu akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Ya. Kalau kita mau belit-belit bahasa, saya bisa juga, Pak. Ini lahan-lahan kebakaran di tahun 2019, pemilik lahan yang mana gitu. Nah, sekarang kalau memang itu lahan pemilik lahannya ada, silahkan serahkan kepada saya. Saya sudah berulang-ulang kali, Pak, mengatakan di bulan Desember itu sampai bulan Mei, tolong serahkan ke saya biar saya ada dasar untuk menyampaikan ke pimpinan saya. Tapi kan Salah, ini, Pak. Ya, memang tidak salah. penyampaian Jadi Bapak. kalau seandainya ya, kalau seandainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak, saya meminta legalitas lahannya. Kalau seandainya masyarakat oke, katanya di sini, Pak, kami tidak punya legalitas. Saya sudah mengarahkan, contoh kemarin itu Pak siapa itu? Saya mengarahkan ke dia. Bersedia mau nggak kepala desa mengeluarkan surat pernyataan bahasanya betul itu lahan bukan SKT, tapi di surat pernyataan itu mengatakan betul bahasanya lahan milik si A ada di sana. Sudah clear. Nah, kepala desa kan tidak bersedia. Berarti bukan, kalau dari saya yang menyampaikan di lapangan, saya sudah minta masyarakat pemilik lahan tolong serahkan. Intinya gitu aja, Pak. Kalau seandainya memang ini lahan masyarakat mengatakan ini lahan dia, silahkan, Pak. Bagi itu akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Cuma dasar saya menyampaikan ke pimpinan saya, tolong dibantu juga untuk legalitasnya.
Nah, itu akan kami persiapkan Pak. Sebabnya memang dari awal sebelum PT ini terbangun, memang itu sudah ada Pak. Iya. Sudah ada. Nah, Jadi hari ini Pak kita tak usah berbicara ke sana, sama hari ini kita Jadi berbicara di, ujung-ujung ke sana juga. ya berbicara di fakta yang terjadi sekarang di lapangan. Faktanya legalitas itu dia, Pak. Ya. Jadi tolong dinonaktifkan untuk sementara Nggak bisa. penyelesaian kita. Kalau operasional tidak bisa dinonaktifkan untuk sementara. Sampai ada instruksi memang setelah saya sampaikan ke pimpinan yang dari tuntutan masyarakat yang datang hari ini akan saya sampaikan pimpinan. Kalau memang pimpinan mengatakan itu akan di stop sementara, akan saya stop hari ini. Tapi setelah saya sampaikan nantinya bahasa tanggapan atau respon dari pimpinan itu tetap dilanjutkan, saya akan mengatakan juga ini tetap dilanjutkan. Ya, kalau Jadi- dilanjutkan Pak seterusnya tetap habis gini, tetap Iya. selesai Pak. Ya, tetap selesai. Itu tadi. Berarti terlalu terpancing Pak masyarakat kami nanti. Ya, Kita yang kita hindarkan seperti itu loh Pak. Iya, Yang kita sekarang hindarkan itu. kalau memang masyarakat, saya paham Pak, masyarakat kita tabu hukum, tidak paham terkait hukum, Ya. dan mohon maaf bisa kita bilang mayoritas, Orang bodoh lah, itulah bahasanya Rata-rata kalau di diimbang bawah. dengan bapak-bapak yang ada. saya nggak mau bahasa vulgar Pak, saya bilang bahasanya rata-rata di bawah. Kalau saya bilang bodoh, mohon maaf, itu bahasa saya direkam, jadi saya tidak. Tidak masalah, tidak masalah. Makanya Kami terima itu. bagi Bapak tidak masalah, cuma saya mengkondisikan bahasa saya di lapangan. Kalau saya bilang bahasa bodoh, mohon maaf, Bapak bodoh, pasti emosi. Tidak masalah, kami terima Bapak itu. tidak masalah. Gara-gara Jadi- mungkin bapak menganggap kami bodoh lah sehingga lahan kami bapak ambil seperti ini. Nah, itu dia dari pelencengan bahasa seperti itu. Makanya saya bilang rata-rata mayoritas kita mungkin untuk pemikirannya dia tabu hukum, ya terkait masalah hukum dia nggak paham juga. Nah, makanya sekarang gini aja Pak, kalau memang ada ini pemilik lahannya di sini, yang bapak-bapak yang hadir di sini, ada surat tanahnya ataupun legalitasnya ataupun surat kelompoknya, apapun lah suratnya berbentuk, tolong serahkan ke saya. Bahasa yang saya dengar dari bulan Desember sampai bulan Mei, oke Pak, nanti. Cuma alhamdulillah setelah 5 bulan sampai saat ini saya tidak menerima legalitasnya. Kalau memang ada, tolong serahkan. Kalau tidak ada, maukah kepala desa membuat surat pernyataan menyatakan bahwasanya ini betul lahan milik dia. Jadi kita jelas Pak. Karena kenapa? Ini terus terang Pak, saya bertanya kepada bapak-bapak yang hadir sekarang ini lahan terbakar atau enggak Pak? Ini kan Lahan terbakar nggak, Pak? Terbakar kemarin Pak. Kan Terbakar, kan? sudah Nah. ditanam ya. Sudah ada penanaman Lahan Pak, terbakar. Nah, Sudah sekarang terbakar. terkait lahan terbakar ini, pemilik lahannya yang saya ketahui itu tidak ada. Yang saya ketahui pada saat Bapak kalau boleh lihat di parit masjid dulu ada di dekat kebun sawit ada police land. Bahasanya itu lahan yang sudah terbakar dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun selama masa lidik. Nah, di Parit Jawa ada police land juga. Tidak ada yang mengakui pemilik lahannya. Berarti dari parit masjid, dari seputaran situ sampai ke situ, Pak, tidak ada pemilik lahan yang mengakui yang arealnya terbakar. Ya, contohnya kayak kebun karet yang di situ. Itu kan tidak terbakar. Nah, sekarang saya bicara yang terbakar. Tidak ada yang mengakui. Nah, kalaupun memang ada yang mengakui, intinya kita gini aja, Pak, biar kita sama-sama enak, kita tidak berpanjang-panjang lebar. Bapak minta alat dihentikan, saya pastikan itu tidak bisa dihentikan karena bahasa pimpinan seperti itu. Tapi setelah dari pertemuan ini saya akan sampaikan Pak. Nah, yang kedua saya minta kalau memang bahasanya ada legalitasnya tolong serahkan ke saya. Kalau memang ada. Tapi kalau seandainya tidak ada legalitas, apa dasar saya untuk mengatakan ke pimpinan Ada saya? nggak di bawah lagi? Nah, kalau ada boleh Kan Pak, kita di serahkan ke saya. kelompok tani. Mana apa? Fotokopinya? Ada itu. Ada lah. Nah, apakah satu surat itu mencangkup seluruh orang, Pak? Ya namanya kelompok namanya tani, kelompok, Pak. sekolah. Tadi bahasanya di sini ada yang perorangan. Kalau ini Pak, ini kan bahasa saya begini. Iya. Kalau Bapak lanjut lagi ke sana, Oh, lanjut ke sana. Ya. Oke, berarti yang di sini. Ya. Yang di sini itu yang mana, Pak? Karena ini Dari kurang sa- lebih 100 hektar, Pak. sebesar dari sana Pak. Ya. Nah. Kalau tak salah saya awalnya 1000 berapa ratus meter, Nah. ya, sampai ke permukiman produktif masyarakat di sana. Nah, jadi ini kalau dari sana sudah sekitar 70% Bapak menggarap lahan kelompok tani kami. Itu. Oke. Ini boleh saya pegang, Pak? Atau Ada fotokopi. gimana? Kita ada lagi kan? Kalau belum ada fotokopi kita bawa dulu, Pak. Nah, kalau seandainya belum ada fotokopiannya, Kami bawa dulu. dibawa dulu. Nanti kalau Ya, seandainya sudah ada, kopiannya kami serahkan ke apakah Bapak. nanti mau dikirim via WA ke saya nggak jadi masalah, Ya. ataupun mau dari kopiannya pun diserahkan ke saya tidak jadi masalah. Ya. Dasar saya ngomong ke pimpinan saya ada. Kalau saya ini jempol. Ada ya? Kan kita di sana Masih ada mau lagi. Ini Kalau kopian dia, ini kopian bukan? kopian. Tapi ini melalui karena ini yang print kan. Ini print ya? Yang asli.
Ada asli deh. Tahu kita kan melalui ini apa, PDF. Sama tapi nanti asli kita tak ada pegangan gitu. Jangan sampai kelompok tani karya mandiri tidak mempunyai, nanti diserahkan yang asli ke saya, ternyata dari kelompok tani tidak punya ada pegangan lagi. Kalau memang rasa ini belum ada kopiannya Pak, silakan dikopikan dulu. Kita ini kan kita satukan. Ya gini, kalau memang Mas merasa ragu kopian tidaknya, ini kita bawa ke. Namun Pak Eko itu sudah melihat nih, kami udah punya identitas, namun belum bisa diserahkan ke Pak Eko, oleh karena kami kopiannya belum ada kan gitu Pak ya. Kopiannya belum ada. Ya itu aja. Nah, kirimi aja nanti Pak ke saya. Nanti kan ada. Tapi tak apa-apa deh. Kita fotokopi lain aja nanti. Ini tak apa-apa deh. Ada. Tidak, ini bukan asli, Ini yang hasil foto di print warna. di print. Ini kan melalui ini PDF. Ada. Oke Pak, terkait data ini legalitas tanahnya, kalau memang dari kelompok tadi mengatakan ini legalitas, akan saya pegang dulu dan akan saya sondingkan ke pimpinan, dan kita akan sondingkan juga ke Dinas Kehutanan Pak. Karena apakah ini terdata di mereka atau tidak. Kalau seandainya memang ini tidak terdata di Dinas Kehutanan, bahwasanya lahan ini punya kelompok tani, berarti kita tetap yang sesuai saya bilang tadi Pak, dengan arahan pimpinan itu tetap akan dijalankan. Tapi kalau seandainya memang kata pimpinan tadi itu diberhentikan, akan kita berhentikan. Tolong Bapak sampaikan ke pimpinan Pak ya. Jadi bagaimana? Bapak di sini saya izin Pak, mau nanya, mau memastikan ulang kalau memang bahasa di sini yang hadir hari ini merupakan kelompok tani karya mandiri, saya mau ngecek Pak. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Idris. Pak Idris. Pak Idris. Nama Bapak siapa? Mari. Nama Bapak siapa? Yusri. Yusri Pak. Iya Pak. Nama Bapak siapa Pak? Saya Mekar Sarah. Nama Bapak siapa? Nama. Yang merasa kelompok tani yang ada di surat ini siapa ya? Nama Bapak siapa? Suhaili Pak. Suhaili. Kalau saya nih, nama Nabi. Mana plat ada? Daftar hasil rapat pembentukan kelompok tani. Nah, saya daftar ini Pak. Itu kan kiri kanan. Kiri kanan satu kiri kanan. Dia ada gali. Dia belah sana ya, situ. Belah situ. Yang dari dia busik. Ini kan saya mau buktikan dulu gitu kan. Kalau Bapak bilang itu bahasanya ada. Ini. Nama nih? Di sini kan susunan kepengurusan. Makanya saya tadi lihatnya di sini Pak. Karena di sini kenapa? Daftar hadir rapat pembentukan kelompok tani. Itu kan hadir. Iya, Mana yang tak makanya dapat hadir ya tak ada lah Pak. berarti kan kalau seandainya yang tidak dapat hadir kan bisa disebutkan juga di situ Pak. Kalau memang kalau seandainya kita dasarnya tadi dari strukturnya, nggak jadi masalah Pak. Strukturnya di sini 33, 34, 35 sama semua Pak. Di sini di daftar hadirnya 35 orang, tapi namanya tidak ada dengan yang di struktur. Apakah saya salah menilai Pak setelah membaca berkas? Di sini 35 ya Pak ya, 35 orang.
Ya. Makanya tolong dikoreksi saya kalau saya salah membaca surat. Nah, di sini susunan kepengurusan kelompok tani karya mandiri Desa Tanjung Gadabu, Kecamatan Langsang, pelindung ketua 1, 2, 3 dan anggotanya Ibrahim sampai ada 33, berarti 3, 4, 5, 6. Ada 36. Nah, saya hanya melihat kalau Bapak bilang tadi yang hadir saja, sedangkan yang hadir sini 35. Yang di susunan kepengurusan ada 36 orang. Apakah saya salah membaca data, Pak? Tolong koreksi saya. Itu ada yang mati yang udah meninggal tuh Pak. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Yang makanya saya kan saya tidak mau membaca yang sudah meninggal, Pak. Saya membaca orang yang hadir hari ini. Ya, tak bilang ya. Makanya iya. Kan saya tanya nama Bapak tadi kan. Nama Bapak Yusri. Saya cek di situ. Kalau dari susunan kepengurusannya memang ada Yusri, tapi kalau daftar hadirnya pembentukan loh Pak sebelum terjadinya ini salah baca kah saya? Makanya kalau saya memang saya salah baca terkait berkasnya Pak, tolong katakan. Nah, saya hanya memastikan aja Pak. Terkait kepengurusan dan keanggotaannya saya hanya mau memastikan betulkah ada orangnya. Nah, saya tidak menanyakan semuanya, saya nanyakan yang hadir hari ini. Nah, Pak Yusri tadi katanya ada, ya kan? Pak Yusri ada di sini di susunannya. Nah, sebelum susunan ini terjadi pasti adalah pembentukan dulu. Ya, betul kan Pak? Yang hadir orang-orang itu. Ya, sebelum ini terjadi kita membentuk dulu nggak Pak? Sebelum kelompok tadi kita bentuk, pasti kita bentuk. Nah, Waktu itu saya tidak hadir. nah kalau Bapak tidak hadir di sini kan 30. Tetap ada juga saya tanah saya di sini. Di sini kan 35, 36 total semuanya. Oke, saya keluarkan nama Bapak jadinya sini 36 kan. Saya keluarkan nama Bapak jadi 35. Nah, nama Bapak oke tidak masuk di sini. Nama Bapak ini juga nggak ada. Nama yang itu juga nggak ada. Jadi bagaimana saya mau memastikan mencocokkan keakuratan datanya dari daftar nama susunan kepengurusan kelompok tani karya mandiri dengan daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tadi katakan ini kan bahasa daftar hadir Pak, ya kan? Berarti sebelum kelompok tadi dibentuk, berarti kan ditentukan dulu siapa ketuanya, siapa ininya. Oke, saya tidak membaca itunya, itu terserah dari kelompok taninya. Saya hanya melihat terkait data kelompok tani dengan yang hadir dengan yang susunannya itu berbeda. Maka saya pastikan saya tidak menanya yang sudah meninggal kah atau yang apa. Saya tanyakan satu-satu yang orang yang di sini. Kalau seandainya memang kayak Bapak itu dari sana dia tadi, oke berarti kan nggak termasuk sini. Saya tanya lagi dengan yang lain. Bapak apa namanya tadi Pak? Pak Sugianto. Enggak, ya tadi yang Suheli. Nah, Pak Suheli kan di sini kan tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari susunannya mungkin ada. Nah, maka saya tadi mohon dikoreksi apakah saya salah baca. Nah, kalau memang di susunannya memang ada nama Pak Suheli. Nah, dari susunannya dari daftar hadir waktu saat pembentukan kelompoknya nama Pak Suheli kan tidak ada. Di sini totalnya 35 orang. Di sini dengan ketua, dengan sekretaris, dengan bendahara semuanya total 36. Dasar saya mengatakan Pak Suheli ada di mana dia? Apakah di daftar hadir kah atau di susunannya? Berarti kalau seandainya